أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وأما الثالث وهو الاختياري فهو مظنة الالتباس كالكتابة والنطق، وهو الذي قال فيه إن شاء فعل وإن شاء لم، وتارة يشاء وتارة لا يشاء، فيظن من هذا أن الأمر إليه، وهذا لا جهل بمعنى الاختيار. فالمقصد عنه وبيانه أن الإرادة تبع للعلم الذي يحكم بأن الشيء موافق لك. Itu sudah. Kita boleh sedikit. Adapun masalah yang ketiga yaitu ikhtiyari, yaitu tempat samarnya pada pahaman. Misalnya seperti kita menulis, mencatat, ini kebiasaan dipakai oleh murid. Yang kedua, bertutur, ini biasa dipakai oleh tuan gurunya. Di sini bisa dibaca jika ia menghendaki menulis, terjadilah tulisan itu. Demikian jika guru menghendaki berbicara, dia bisa berbicara. Nah, dari karena kejadian itu sangat cepatnya, maka dia disangka oleh orang yang jahil bahwa tulisan dia dan tuturan dia itu timbul daripada diri dia sendiri, bukan af'al daripada Allah Ta'ala. Itu semata-mata jahil dengan arti kata-kata ikhtiyar. Paham? Karena kata-kata ikhtiyar ini diambil daripada khayyir, artinya yang terbaik. Kalau seseorang itu berpikir, hasil dari pikiran itu yang terbaik itu adalah dicatat, lalu dia itu mencatat. Karena di dalam pikirannya yang terbaik itu adalah dicatat. Demikian seorang guru berpikir yang lebih baik adalah bertutur, lalu dia itu bertutur. Paham? Nah, maka di sini ada yang memahami bahwa tuturan guru itu dari guru itu, bukan dari Allah. Demikian yang murid tadi mencatat bahwa catatan itu dari dia, bukan dari Allah. Kedua-duanya ini adalah jahil dengan arti istilah ikhtiyar tadi. Paham? Lalu kenyataannya bahwa kehendak orang yang bertutur itu dan kehendak orang yang mencatat itu adalah mengikuti dari pengetahuannya orang itu, dari pilihannya orang itu. Dia memilih mencatat, lah dicatatnya. Dia memilih bertutur, lalu dituturkannya. Sedangkan ilmunya itu dipimpin oleh iradat. Ya, walaupun ia tahu akan perkataan,
walau tahu akan catatan, tapi lamun pada misi hendak mencatat dan bertutur, tidak akan terjadi tuturan dan catatan tadi. Nah, sedangkan kehendaknya ini pula itu dikuasai oleh kudrat. Paham? Bahwa tuturan saya ini af'al Allah, maka ikhlaslah guru di dalam mengajar. Murid itu waktu mencatat, memandang catatan ini af'al Allah, maka ikhlaslah si murid itu di dalam mencatat. Karena sebetulnya ria dan ujub dan lain-lain sifat mazmumah itu bisa dihapuskan hanya dengan tauhidul af'al, tidak dengan jalan yang lain. Orang yang sudah masuk di tauhidul af'al, dia selamat dari ria, ujub, sum'ah, takabbur, hikit, ghadab, su'udzan dan lain-lain dari sifat mazmumah itu tadi. Nah, ini mahajatan tuma'ninatul qalbi. Artinya kita itu harus tenang, dan kita itu harus dengan jalan perlahan, tawakuf wa ta'anni. Apabila tidak tawakuf dan ta'anni tetapi dengan ajalah, maka si guru itu berbicara lupa akan af'al Allah, maka rusaklah pembicaraannya. Kalau sudah pembicaraan guru itu rusak, masuk kepada telinga murid, kupingnya murid yang mendengar, benda yang rusak tadi masuk, maka rusak jualah kupingnya si murid tadi. Setiap perkataan guru yang rusak masuk ke dalam hati murid, merusak pula akan muridnya. Inilah yang disebut ulama lisan, ulama usu, yang ditatak, yang dipotong oleh malaikat lidahnya pada ketika Rasulullah Isra. Melihat orang yang ditatak lidahnya, Rasulullah menanyakan kepada Jibril, apa ini? Ini perumpamaan khutbaul fitnah. Ini ulama zahir, pintar berbicara tapi namun tidak ikhlas. Pembicaraannya itu kosong daripada nur ilahi, yaitu tauhidul af'al. Tapi kalau gurunya itu sudah fana fi af'alillah, dia berbicara, pembicaraannya itu ada mempunyai cahaya masuk ke kuping muridnya, maka langsung ke hatinya, maka hati murid itu terang. Oleh sebab itu murid-muridnya itu semuanya menjadi orang soleh karena gurunya soleh. Tapi ada juga pula gurunya soleh, muridnya tidak soleh, karena muridnya waktu mendengar dan mencatat kelepasan tauhidul af'al. Istilahnya tali kabel antara mikrofon guru dengan telinganya si murid putus. Jadi suara guru tidak nyampai ke hati murid. Ini kesalahannya. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda, "Ata'anni minar rahman wal ajalah minasy syaitan." Wal asya'u tanqasimu ila ma tahkumu musyahadatuka adh-dhahirah awil batinatu bi annahu yuwafiquka min ghairi tahayyurin wa taraddudin
wa ila ma qad yataraddadul aqlu fihi, seluruh sesuatu terbagi dua. Ada yang diputuskan oleh kemantapan hati, ada yang diputuskan oleh kemantapan anggota luar. Pahamlah, kita ini bisi anggota mata dua, mata di luar, mata di dalam. Mata di luar itu punya putusan, mata di dalam punya putusan. Artinya mata di luar ini tatkala melihat, dia itu memutuskan ini baik, ini tidak baik. Lihat wajah yang ini bagus, lihat hati demikian juga. Lamun perasaan wajah nang ini nang bagus, nah itu paham. Itu setiap sesuatu pasti terbagi kepada dua macam kali sudah. Lalu apabila putusan mata hati atau mata luar ini bagus, inya pada ragu-ragu lagi. Itu namanya mantap. Apabila sudah mantap di dalam putusan mata, didukung oleh putusan hati bahwa benda ini adalah khair, lalu timbul iradah. Pahamlah, hendak mengerjakan. Pahamlah, hendak mengerjakan. Nah, putusan akal inilah yang disebut ikhtiyar. Pahamlah. Sedangkan ikhtiyar ini hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kita tadi sudah memilih ini yang baik, lalu kita hendak. Nah, kehendak kita ini wa ma tasyaun illa an yasha Allah. Pahamlah. Jadi kalau disandarkan kepada akal kita, namanya ikhtiyari. Ngarannya kita itu mukhtar, artinya punya pilihan. Tapi kalau kita sandarkan kepada illa ayyashallah, itu ngarannya kita itu majburun, artinya dipaksa Tuhan. Oleh sebab itu pendapat ahli sunnah wal jamaah bahwa hamba ini mukhtarun zahiran wa majburun batinan. Itu putusannya. Kalau bahasa Banjarnya, pilihannya kita hakikatnya adalah Allah. Nah, itu bahasa Banjarnya. Kita ini pilihannya aja, namun yang sebenarnya adalah Tuhan. Itu bahasa Banjarnya. Lalu dimisalkan, falladzi taqta'u bihi min ghairi taraddudin an yuqsada aynuka mathalan bi ibratin aw badaluka bi sayfin faladam. Nah, setelah kita melihat itu, timbullah di hati kita, kan mata melihat, timbul di hati kita bahwa sesuatu ini tidak cocok. Nah, karena sudah tidak cocok, timbullah di hati kita bagaimana cara melepaskannya. Nah, ini cara melepaskan ini adalah akal. Nah, di sini duduknya yang dimaksud ikhtiyar tadi. Paham? Ikhtiyar. Fala jurma tambaitul iradah bil ilmi, maka tidak diragukan lagi
pasti timbul kehendak kita menolak. Kenapa jadi hendak menolak? Bil ilmi, disebabkan kita tahu bahwa ini bahaya. Pahamkah? Nah misalnya yang kedua lagi, ini penting misalnya, tiap-tiap sesuatu makanan yang tidak disertai akad yang sahih, seperti bawang, gula, intalu dan selainnya, kalau tidak disertai akad, nah bahayanya pertama hati kita keras, yang kedua beribadah itu malas karena tidak sah. Nah kalau ada ilmunya sudah di hati kita itu memutuskan tidak akan melaksanakan jual beli dan pada saat itu, ya tak? Lamun watas penyakitnya karas hati beribadah kalau bawang aja kada bakat menukar tengah malam kada kau bangun guring aja di sesuatu jam-jamkan sudah berbunyi memati ibadah aja bangun, apalagi anak sembahyang tahajud. Dan hatinya keras, melihat saja langgar belum tuntung, sekolahan belum tuntung, masjid kada sing tuntungan, tapi namun tidak ada tergerak di hatinya untuk bersedekah amal jariah karena makanannya dari yang haram. Tapi kalau orang-orang makanannya halal, mendengar kabar saja masjid belum tuntung, langgar belum tuntung, sekolahan belum tuntung, sudah tergugah hatinya untuk mengeluarkan emas dan perak dan dolarnya. Sebab merasa malu apabila sarana ibadah ini selalu lambat selesainya. Begitu. Ini semuanya dari ilmu dulu. Oleh sebab itu di akhir zaman ini yang sangat penting adalah ilmu. Akan tetapi disebutkan juga di dalam riwayat bahwa di akhir zaman yang ramai itu ibadah, ilmunya kurang ramai. Nah kalau susah ibadah yang kurang ilmunya, sama dengan masakan kurang rempahnya. Tiap-tiap orang ahli di dalam memasak harus menyiapkan rempahnya dulu cukup komplit, baru masak. Hasilnya enak. Umpama dijual, habis payah. Kalau di zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, itu yang diutamakan adalah ibadah. Karena orangnya semua ulama. Kalau sekarang zaman orangnya hampir semua jahil. Kalau orang jahil beribadah sama dengan orang yang jahil memasak, berani membuat masakan. Siapa yang membeli selain daripada lalat dan semut? Artinya rugi ke payu. Demikianlah ulama-ulama di akhir zaman. Kenapa jadi kada payu? Kata-katanya kada diasihi rumah, kata-katanya kada diasihi istrinya, kada diturut anaknya, karena memang dia itu kurang ilmunya. Kalau dia komplit ilmunya, kata-katanya diasihi diturut istrinya, walaupun
halal, supaya hati jangan keras dan beribadah kita itu kada malas. Taubatlah daripada kita tidur di waktu malam. Taubat, hai umat Sayyidina Muhammad, taubat daripada tidur malam, bangun salatul lail. Taubat daripada pelit dan bakhil, keluarkan harta untuk sarana ibadah. Bangunlah malam, salat taubat. Kalau di zaman Rasulullah SAW, umat itu semuanya merasa ketenangan karena Rasulullah memang ada. Setelah Rasulullah sudah lenyap, pulang ke hadrat Allah, tidak ada jalan lain untuk ketenangan umat, hanya taubat dan istighfar. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Alaikum bil istighfar fi waqtil ashar. Qala ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun. Alaikum bis sadaqah fa inna sadaqah tutfi'u ghadab ar-rabb. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadarlah, taubatlah. Istri-istri kita dibangunkan jam 3, jam 4. Perintah sholat, taubat. Perintah istighfar, perintah baca Quran. Tinggikan harap martabat istri kita di sisi Allah. Yang penting istri kita punya martabat di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bu'an anfusakum wa ahlikum nar. Kalau susah kita dan istri kita menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang salatul lail, insya Allah anak kita akan menurut. Al-Quran sudah menjelaskan wa nahnu lakum taba'un. Anak-anak kita akan mengikuti jejak langkah ibunya dan ayahnya. Kalau anak melihat ibunya ayahnya bangun jam 3, dia ikut bangun juga. Nanti kalau akalnya sudah timbul, dia ikut sholat juga. TV sudah mati jam 10, mati aja. Tiduran aja sudah. Yang penting adalah sholatul lail, sholatul taubah, sedekah, istri diajak bangun, wiridan dihabiskan dibaca tengah malam. Yasin, Tabarak, Ida Waqatil, Yardul Latif, Hizib, Nawawi, Ratibul Haddad, Umar Atas. Kemudian pula tarikat Aidarusiyah, Idrisiyah, Ahmadiyah, Sammaniyah. Baca terus malam. Habis salat subuh, bacalah Quran. Jam 6 salat isyraq. Kemudian jalan-jalan, nunggu jam 7 salat duha. Baru kerja di dapur, membersihkan dapur. Ada bebasuhan, ada besesapu dan sebagainya. Namun wirid yang sudah dibacakan sebelum subuh. Sadarlah umat Muhammad, terutama orang sekumpul, sadar. Kita mendoakan supaya sekumpulan ini min awliya yang muttaqin, jadi wali Allah semua. Jadi saya mendoakan ini seperti orang yang mendorong mobil. Kalau saya dorong, yang di dalam mobil itu harap remnya jangan ditekan. Kalau remnya ditekan, saya
habis sampai sore muncul bangun ahli sekumpul tengah malam duit keluar ini langgar kita akan ditinggikan diangkat 2,5 meter atasnya jadi udaranya kena bebas masuk keluar masuk nyaman kalau beribadah benar dan ini tetap musalla wasiat dan amanah dari Guru Salman tetap musalla. Kenapa? Karena Guru Salman ini menjaga akan kepada kita jangan sampai ada orang yang hasut. Kalau ini dibikin masjid banyak yang hasut. Orang pada sembahyang Jumat di sini semua, jadinya banyak yang hasad. Sini menanggapi menegak wa min syarri hasidin idza hasad. Itu dijagakan dan supaya babinian yang datang bulan bisa masuk. Kalau karena 25 makian ya, yang ada di ulah masjid ya, apalagi masjid jamaah. Hanya nyamanan dan ada obat maulah mahal masjid caranya yang mikir-kira maulah makan rambutnya dan macam-macamnya ada digandang tetap musalla dan ini musalla sistemnya menjadi madrasah menjadi pesantren sebab di zaman Rasulullah tidak ada pesantren hanya di masjid jadi kita kembali kepada aslinya. Apalagi bisa kumpul ini diulahkan 2 bulan awaliyah 6 kelas karena kita melihat anak-anak cucu kita halusan banyak jadi diulahkan 6 kelas itu 2 lapis 6 kelas awaliyah nah sudah tamat awaliyah di sini anak menyambung kemana pulang sanawiyah ya anak menyambung kemana pulang aliyah ya terserahlah godong baras anak diulahkan juga di sini berbagi baras 1000 buah rumah tiap sebulannya 2 kali dibagi sebuah rumah 5 liter itu sampai ke mati terus diteruskan biar mati tuan gurunya terus saja jalan lagi sesuai doa kita jadikanlah kami dan masyarakat kami jiran kami min auliya wal muttaqin supaya menjadi orang yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum al-busyra fil hayatid dunya fil akhirah la yajud qada illa du'a bangunan jangan diberikan lagi tahan malam sudah sumpah yang taubat beratan lawan urip yang apik jangan apik orang yang apik itu musuhnya Allah al-bakhulu aduwwullah walau kana aliman orang yang pelit itu dimusuhi Allah walau tuan guru dan bangunan masjid ini artinya bangunan mushola ini bahasa Arab itu masjid kalau gue belajar ya supaya jangan terbulik-bulik lamun sudah Haji Alwi diangkat jadi ketua nang lain jangan empat pagi pandai lamun Haji Alwi nang ke ini nang lain ke ini tambah banyakan kepala jadi lalu bingung lalu langgar ini ada pernah tuntung apabila jawab tuntungnya apabila ada pernah tuntung mencari duitnya ujar zaman bari apabila dia mencari duit apabila sudah gambarnya kayak ini sudah panitianya diangkat serahkan lawan panitia sesuai gambar jangan diobok-obok lagi
sarikan Allah Ta'ala kena namun pada bakat-bakat itu Tuhan menyuruh kita menyuruh istiqomah termasuk aja maka pula kayaknya apabila sudah kayak rasa nah ini gambar sesuai ini gaul sudah jangan lagi ada siapa kan nama pendapat macam-macam jangan lagi sudah ada bakat kumpulan malunya dilihat orang lain baluman dia tonton ini pulang baluman dia alih pulang dia rusak pulang lamunnya Tuhan jarang bareng Pak tapi mustahil kan Tuhan bersifat jarang nang lagi jarang ini manusia ini diangkat karena 2,5 meter diangkat karena patakannya itu kan disambung ya disambung patakannya tinggi sedikit nang dicari ada kapalnya yang itu kan masuk sana jadi kipas nanti nang teruntung ini hilang kaca yang dunia itu nang asli kena kacanya larang nang asli itu lain kaca yang di platform ini nang besar aja nang murah aja punya tuntung langgar sudah sekolah lah tuntung anu godong laras tuntung nyaman pikir bini ya sudah anu ucap salam mulai berkurang pikiran ar-rijal qawwamun 'alan nisa jangan sampai bini jadi raja beraneh mengucapnya kada guru ije kada ini orang mengucap lan yaflaha qaumun walau amrahum imra'atun umur hidupan sangsara umat apabila bini jadi raja hadis bukan guru ije mengucap Al-Islam ya'lu wa la yu'la Islam harus memimpin jangan Islam yang dipimpin habis bukan guru ijazah Islam yang memimpin karena mati juga, ini mati juga malakal mautnya itu juga kita minta lawan Tuhan matinya di dalam syahadah iya kan matinya mati syahid jangan mati sakit bangun tengah malam berataan jangan ape lawan duit bini di gara disuruh beli uitnya sudah komplit tadi kenapa jarak itu ditinggal sudah dibaca sebelum turun baca sudah habis wirid nah tambahnya bimbing kebaca banyak seorang kagak raya itu kan ikhlas sebenarnya baca wirid jangan tertinggal malla lahu wirid bahwa wirid siapa kada bisa wirid monyet bangunan malam garak ibuni sudah hendak sudah tuntung berwirid hanya lah hendak membunuh Yahudi kan ada kisah saja tuan guru membaca orang kumpul bini itu sekali sama lawan membunuh 50 Yahudi lo boleh ke rumah yang mendengar pembacaan yang lawan bini kita bunuh Yahudi 50 oke
Contoh misalkan lagi 50 kita bunuh pula 50 lagi jangan laki, kalau 50 lagi bukan Yahudi yang maci, ana yang maci. Jadi jangan begini, kalau inci yang maci, ana keberatan. Sudah kalau wirid kan tarekat berapa yang kabar sudah disampaikan. Istighfar Hasan Basri sudah, Dalailul Khairat, Burda, Quran mulai ulun sampai Allah Ta'ala ijazahnya sanadnya sudah. Baca Quran sarumahan, mumpung masih lagi menakal maut belum lelah. Ad-dunya daru amal wala jaza. Dunia ini wadahlah kita beramal, bukan wadahnya surga, bukan. Kita membaca tiap sholat Maliki Yaumiddin, Tuhan itu adalah Raja Yaumil Jaza, akan dibalas semuanya pekerjaan kita. Semua pekerjaan kita akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kita aja lagi di sini kita menanam, di sana kita memanen. Dan jangan lupa bahwa seluruh ibadah kita afalnya Allah, pinanya kita hakikatnya Allah, supaya kita menjadi orang yang muqarrabin atau siddiqin. Segala derajat kita menjadi minyak, jangan lagi duduk di ma'rifat yang masih di dalam mir, apalagi tempurung. Bah kalau sudah gini telah ketiganya banyak juga lawang bangun sudah sembahyang membaca wirid umat hati senangnya senang lagi. Baluman digarap sudah bangun, sudah pada jalan mana bini ini ketiganya anak guringnya lagi imu rasanya karena bangun sudah subuh itu nukar nasi kuning atau ketupat sekumpul menukar andangan bas halang kak andangan menukar dulu kejauhan imu rasanya artinya ditinggal wirid mau mengamalkan imu. Duit tadi balik pulang ya Allah. Anak di sini saja dua, mana misalnya yang 4 dua hadir keduanya. Barang aja kalau membaca dulu tapi hadir sesuai doanya juga. Pihak berarti hadir minal hadirin, artinya ikut hadir juga di hadapan Rasulullah. Nazarnya Rasulullah ini yang penting. Kalau Rasulullah menyiarkan itu, Masya Allah, jangan Rasulullah yang memandang, waliullah aja yang memandang sudah selamat. Inna lillahi rijalan law nadaru ila ahadin sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada bahum ahlus sir. Orang wali kalau memandang kepada seseorang sekali pandangan maka berubah yang dipandang menjadi orang yang ahli surga. Paham? Terjadi di Masjid Khayfi Mina waktu Jumatan dan Wukuf itu ada seorang laki-laki berjalan di antara dua sosok. Setiap sosok itu jalannya serong aja, ditagur oleh orang lain. Kenapa dia berjalan di hadapan sosok?
ujarnya aku di si hadis sebuting. Apabila orang wali memandang aku sekali aja aku menjadi surga, orang ahli surga. Kadang mungkin di antara orang yang di ada di masjid saya kada dengan walinya. Jadi aku disengaja tampil supaya ada yang melihat aku ahli surga. Apalagi Rasulullah memandang, apalagi Allah Ta'ala memandang. Ya Allah bila min ma'abadillah, mun Allah memandang saja aja sudah. Tuhitu adi syajillah afna biha an kulli ma siwa Allah. Menjadi orang fana fillah gara-gara berdoa Allah. Allah memandang kalau pakai mata, Rasulullah nampak pakai mata. Rasulullah memandang hakikatnya Allah, inanya Rasulullah. Oleh sebab itu kita didoakan Habib Ali hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan tuan-tuan guru kita yang ada di daerah kita atau di provinsi atau di kota-kota ini diberi Allah Ta'ala pemeliharaan. Ini sudah hampir 50-an sudah diculik PKI langsung dibunuh. Jadi waspadalah guru-guruan yang ada, terutama yang hadir hari ini, waspadalah. Hizib Nawawi jangan kalau dibaca. Jangan kalau dibaca Hizib Nawawi Haddad Umar Abbas, jangan kalau dibaca. Untuk penjagaan diri kita daripada gangguan-gangguan penculikan PKI. Kalau perlu kita mengamalkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu wa'adu wa qum. Supaya kita Rasulullah baca hizib juga, a'udzu bikalimatillahit tammati, macam-macam waktu anak Israel. Sebab musuh iblis yang ditarik ini benar, kurang-kurang namanya kayak nang bujur tak? Kurang namanya kayak nang bujur disarikinya. Tuhan menggunakan alat-alat, ada bacaan, ada karis, ada macam-macam. Ya kalau kurang mengulakan, jadi kita ini kan bersyukur atas kurang mengulakan. Pada pihak ini rasanya mun ada kan bisa guru lagi orang guru pian kemana pun ngaji lagi. Jangan gurunya mati, garam aja dulu. Nah, jadinya berataan? Rugi pada. Nah, ini kisah-kisah uang anak membunuh. Kalau dendam rasanya, lalu berpikir nak menjauh diri, ya kalau ngarannya itu harapah, ya. Lalu tambah isu iradah bil ilmi wal qudratu, atau kepada yang datuk bil iradah wa tahsulu harakatul ajiban bil dab'i wa harakatul yadi bil tasayfi walakin min ghairi rafiyatin wa fikratin. Itu langsung kita. Wa yakunu dzalika bil iradah wa min al asya ma yatawaqqafu tamyiz wal aql fihi fala yari an muwafiqun am la.
فَلَيْتَجُ إِلَى رَوِيَّةٍ وَفِكْرٍ حَتَّى يَتَمَيَّزَ أَنَّ الْخَيْرَ فِي الْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ. Ada sesuatu yang menghajatkan pikir lebih dahulu ya pada langsung. Kalau orang nak mencucuk lawan jarum, langsung aja kita sudah melepaskannya. Kalau orang nak membunuh lawan pedang, langsung. Tapi ada yang pada langsung kita menghajatkan berpikir dulu menolaknya itu atau memilihnya itu. Nah ini menghajatkan kepada pikiran dulu sehingga bisa membedakan bahwa yang baik itu dikerjakan atau ditinggalkan. Nah sesudah berpikir faidah hasala bil fikri wal rawiyyati al ilmu bi anna ahadahuma khairun uhi dzalika bil ladzi yuqa'u bihi min ghairi rawiyyah wa fikrin. Sama hukumnya lawanan adalah pikir kali jua apabila sudah putusan akal bahwa ini bagus digawi atau tidak bagus dikerjakan. Fama atatil iradah hahuna kama bamba itu lidat isaifi wasinan fa idza mu'atat li fi'li ma bahara lil aqli annahu khairun sumiyat hadhihi ikhtiyara. Nah ya, apabila sudah menurut ilmu tadi bahwa ini baik, sama ada baik digawi atau baik ditinggalkan, namanya ikhtiyar. Kata-kata ikhtiyar mustaqan minal khair ay huwa inbi'asun ila ma bahara lil aqli annahu khairun wa huwa ainu tilkal iradah wa lam yantabir inbi'asiha ila man tabarat tilkal iradatu wa huwa dhuhur khairiyatil fi'li fi haqqihi illa annal khairiyata tidak tasfi zaharat min ghairi rabiyatin bal al badihah itu sekejap. Wahada iqtara ila rawiyah nang budi ini menghajatkan pikir dulu. Bal ikhtiyar ibaratun an iradatin khasrah. Misalnya ya kita hendak kawin, ya kan? Ini kada awak dulu pikir dulu. Pertama mikirkan sanggup ke menjujur, ya kalau Nang kedua mikirkan sanggupkah mengatur, menjujur dan mengatur. Laki-laki ini menjujur mengatur, sanggup pada. Lamun watas kita ini sanggup menjujur mengatur pada sanggup, terbalik ya nih. Si bini jadi nang mengatur, lamun bini nang di atas, laki di bawah. Lamun buang di atas, pananjak di bawah, patah pananjaknya. Lamun yang ada patah, bingkok lapunnya teh. Binteluk. Jadi harus berpikir dulu. Nah di sini yang punya perkataan wali-wali. Lah. Awalul fikr ni'ma ma qalat sadatul awal ni'ma ma qala sadatul awal awalul fikri akhirul amal ni'ma ma qala sadatul awal awalul fikri akhirul amal. Itu kata-kata mutiara orang dahulu itu sebelum kita melaksanakan habis-habis pikir dulu. Ujar orang kaya ini teliti sebelum belaki. Caranya memilih bini atau memilih laki atau memilih menantu atau memilih mertua, caranya hadis Nabi. Ma jabalallahu waliya illa bisaqa wa husnul khuluq. Allah itu mentabiatkan wali-walinya dua. Pertama pemurah, yang kedua tidak pemarah. Jadi kita ini mencari dua-duanya saja. Apabila ada di diri orang pemurah serta tidak pemarah,
ambil aja. Jadi mintuha, jadi menantu ka anak kan, jadi mintuha ka, jadi laki ka, jadi bini ka, jadi kawal. Nah ini, jadi kita tuh bakawal tuh pilih juga. Mun kawal adalah apik dikawali sakit banget kita. Saban kalian kawalan kita jangan bayar. Apalagi selain daripada aktifnya sedikit kita tuh salah tempelannya penyarikan benar na'udzubillah na'udzubillah yang jalik si jin juga anak-anak lempeng ya kesagu ya nukal sagu nang hilang aja ulah abangnya nang murah selempeng aja lah beberapa tempeleng ya yuk baguan dulu daripada mapikin duit rupiah yang pulang datang orang mengatok maka datang makan lempengnya kan panas membuat rupiah daripada indah berbayarnya lempeng dan ala lempeng apa sabu kana panas ikan kakena kopi anu kepala ada barang mulut bah panas banget paksa teh ya ulah abang dia kemari hujan gak awal dalam kenapa itu disuruh pecah aja karena nang bisiminan kumintuhan kalih ini lawan penyarikan ini aja ma jabalallahu waliyan illa bisafa husnul khuluq biar rupanya kayak Nabi Yusuf mun babi bian teh biar yang kayak julang leha aja tapi ini penting akhlaknya dulu pertama kada penyarikan yang kedua pemurah itu dulu yang penting soal hukum kada hukumnya itu tambah nggak gede sudah kalau disampaikan kasihan doakan aku mudah-mudahan sehat lah maaf dulu nggak kena obat dulu masih sakit lagi ujar jawabannya obat itu Nur Muhammad dokter itu rahmat jadi jangan diabaikan itu aja sudah obat itu Nur Muhammad dokter itu rahmat jangan diabaikan itu aja pesan dulu nama baik-baik kalian itu juga huwa Nah ini misalnya tadi kita tuh menghajatkan berpikir seperti kawin lalu sudah mantap juayanya jujuran agama atur tawa nang dipilih di film orangnya yang pemurah juga dan ada penyarikan juga lalu timbul sudah mantap di hati berdatang ya bisa berdatang duitnya ada 10 juta paling-paling orang mantap kan sejuta ini duitnya 10 ada orang mantap sejuta kan lambang itu duit sejuta orang mantap 10 ialah bulik-bulik kita kasalah masang sanda nang kiwa ke kanan nang kanan ke kiwa iya kan buliknya terbalik sanda ini Habib jauh-jauh mulai di Jakarta hendak empat mengaji aja di sini ayo untungnya orang para sini
jauh-jauh sudah mengaji aja. Warisan Rasulullah kan ilmu ini kan warisan Rasulullah. Iqtaqara ila rawiyah al-ikhtiyar ibaratun an iradatin khassah wa hiya allati imba'atha bi isyaratil aqli bima lahu fi idrakihi tawaqqufun itu aja kita ya berpikir juga wa an hadza qila an innal aqla yahtaju ilaihi litamyiz baina khairil khairain wa syarril syarrain. Ada yang mengatakan kaul gaib, akal itu memilih mana yang lebih baik daripada dua yang baik. Barangnya kedua-duanya baik aja, tapi memilih yang mana yang lebih baik lagi. Minta. Wala yatasawwaru an tamba'ithal iradatu illa bihukmil hissi wa takhyir aw bihukmi jazmin minal aqli walidzalika law arada al-insan an yuhazzara ayyahuzza raqabata nafsi masalan lam yumkinhu illa li adamil qudrah wal yadi. Ini misalnya manusia hendak menatap bulunya seorang, kada kawa acawali tiada ada mungkin akan dia bukan karena ketiadaan kekuasaan, wala di alami sikin bukan, walaupun di fakbil iradah ada iya al-musyasal lil qudrah, tetapi lantaran kadada kehendak yang mendorong yang mendiriakan bagi kekuasaannya. Siapa akan membunuh diri? Ya kan? Mati orang penggoda mana duanya mana? Nah hanya mengetahui. Wa innama faqudat al-iradah li'annaha tamba'isu bihukmil aqli awil his bi kaunil fi'li muwafiqan wa qatluhu nafsahu laysa muwafiqan lahu. Ya kan? Membunuh diri itu siapa dan hakon, ya kan? Kecuali orang yang kada Tuhan. Orang yang kada Tuhan itu mudah bana membunuh diri yang lain. Orang yang kada Tuhan apabila stres lo nak bergantung ngajinya tak atau mogok enggak makan kalau kada Tuhan putus asa. Fala yumkinuhu ma quwwatil a'dha'i ila nafsihi illa idza kana fi uqubatin mu'limah la tutaqu. Kacawali orang itu membunuh diri karena diberi hukuman yang kada sanggup. Ya kan? Fa innal aqla huna yatawaqqafu fil hukmi wa yataraddadu. Ini orang membunuh diri hukumnya dosanya besar benar. Kalau ada yang mendengar ini adalah yang binian karena mendapat musibah misalnya lalu memakan pel membunuh diri, maka itu masuk neraka belalu. Jaga Allah kalau bisi anak, kalau bisi diri, misalnya pacar diambil orang, jangan membunuh diri, jangan. Pacar banyak aja lagi yang lain, lamun habis di rumah minta kalahin. Ini banyak pacar yang orang membunuh diri, begadang, makan teh, mengambil adik silat, bungulnya, baik makan godok, iya. Jangan bunuh diri dapat bala musibah, sedangkan kita aja hati kita tak ada nyaman dapat musibah, dosanya bodong sudah. Sebab itu ngarannya menantang takdir, apalagi membunuh diri. Lagi-lagi yang kita adalah misalnya dapat musibah lalu ada sabar, ketahuan orang sultan pada
Supan kada ujar orang jangan dikawalin itu nyawa. Itu apabila ada musibah lu hamba aja. Kadang lagi mengawalinya sebab anak dikenal orang kada penyabar lamun dikenal orang kita ni penyabar bah Allah Ta'ala lebih dulu menyayangi. Lebih dulu Allah menyayangi kalau kita penyabar. Allah Ta'ala menyayangi. Manusia dasar orang itu aja penyabar benar. Nah, puji lawan caci mana dua bagus. Nah, jadi kita hidup menjadi orang-orang penyabar, jangan menjadi orang-orang kalau kasar, apalagi putus kesan itu. Jangan pacar baru aja diambil orang nyamannya mencari pulang-pulang lain. Habis itu saja, minta lain. Ini banyak terjadi ini mudah-mudahan ini belum makan obat teler aja. Menyusul pacar dia belum makan obat teler. Dikarakan banyak yang kata teleran. Hati-hati Muhammad mah. Apalagi kan kata sudah bakal kawan ini siang malam kasihan diulak dalam larut dalam kubur. Makanan baca teleran ini ya keturunan orang-orang bagus-bagus nih itu nak dibawainya, nah anak dirusaknya, menang sudah pada bagus buat, maka membawa lagi nya seorang bisa mendekar ada, menang bagus-bagus juga, dibalikinya lawan yang bagus-bagus rupa, minta juga diulah na umpang, nang rupa tak bagus diulah na umpang. Oleh si teler-teler tahu emangnya bagus maka tujuh teler itu mudah matian itu sudah nyaman pada sasar sampung daripada menawar aja ditangkap polisi kan setumat-tumat keluar kenapa aja setumat aja udah paham juga mana kan polisinya لا تتوقف فإن الأقوى هنا يتوقف في الحكم لتبلغ أنه يقرب بين شر الشرين ya kan? Karena itu marahnya ragu-ragu pada yang paling jahat daripada dua nang jahat antara bunuh diri lawan hukuman tadi dua-duanya jahat lebih baik hukumannya kalau pada mati. Nah itu fa'in tarajjahu ba'da rawiyah anna tarkal qalbi aqallu syarran lam yamkin nuqatu nafsihi ya kan apabila sudah akalnya masih ada lebih baik berhukum daripada mati ya kan pada hakan berbunuh nama diri apalagi orang-orang ada bisi Tuhan pacar diambil orang kalau Tuhan pulang ya kan ya Allah Allah minta menghebat daripada itu lawan Tuhan meminta Tuhan itu benar dipintai siapa ada manusia yang dipintai apa? Saleh dia. Tapi kita ini sudah tahu aja apabila kalau manusia saleh, hokon kalau manusia belum ada. Apabila minta lawan Tuhan suka. Apabila minta lawan manusia saleh, hokon minta lawan yang menyariki, meninggalkan lawan yang menyayangi, amal ya. Nyetawakalnya orang awam kan mana tadi? Makhluk sini wa in hakam
hakama bi anna al-qatl aqallu syarran wa kana hukmuhu jasman la maila fihi wa la sarifa minhu imma afatil iradah wal qudrah wa ahlaqa nafsahu alladhi yutba'u bis-sayfi bil qatri fa innahu yamni bi nafsihi min as-sutuh mathalan wa in kana muhlikan wa la yubali wa la yumkinu an la yarmi nafsahu fa in kana yutba'u bi darbin khafifin fa in intaha ila taraf as-suhti akaman aqlu bi anna ad-darba ahwana min ar-rami fa waqafa ta'ba'uhu wa la yumkinu an yarmi nafsahu. Tapi intinya pada jadi bagus. Jadi semuanya akal kada. Jadi dasar akal juga nang hebat. Selama akal masih ada, insyaallah manusia selamat. Namun akalnya sudah hilang, manusia kada selamat lagi. Kalau sampai berpikir lagi kan akal hilang. Namun dia fala yumkinu ayyana nafsa wa la tanbisu da'iyatun al-battata lianna da'iyatul iradah musakharatun bi hukmil aqli wal hissi wal qudratu musakharatun lid da'iyah wal harakatu musakharatun lil qudrah wal kullu muqaddarun lid darurah fihi min haitsu la yadri fa inna ma huwa mahallun wa majran li hadhihi al umur fa amma ayyakuna minhu kalla wa lamma faidah makna kaunihi majburan anna jami'a dzalik hasilun fihi min ghairi arti majbur apa ya kan tadi arti ikhtiar itu akal memilih. Arti majburan macam apa? Artinya arti majbur itu dari Allah sami'an, itu aja majbur termasuk akal tadi. Nah itu kaunu majburan karena jadi hasil fihi min ghairi dari Allah la minhu wa makna kaunihi mukhtaran anna mahallun li iradatin hadasat fihi jabran ba'da hukmil aqli bi kaunihi khairan mahban muwafiqan wa hadisil hukmi wa hadasil hukmi wa aidan jabran fa idzan huwa majburun bil ikhtiyar. Jadi ringkas kata pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hamba ini majburun ala ikhtiyar. Hakikatnya kita ini pada berdaya upaya, syariatnya kita ini ada punya pilihan, tapi pilihan kita itu pun perbuatan dua oleh Allah. Nah sesuai habis selesai jalan sampai kepada makam asyaf sunnah, sampai kepada ilmu kasyaf sudah itu tadi. Ini kan orang tauhid ini dua macam, ada tauhid bil burhan, ada tauhid bil ayat. Bil burhan itu artinya pakai akal. Kalau bil ayat itu iya nang majburun bil ayat kedua-duanya itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah aja. Jadi orang kayaknya Ahlussunnah wal Jamaah, lalu ada misalnya berjalan melihat kertas putih bertulis macam-macam, menyalahkan kayaknya lawan dawat. Kalau pengen itu menyalahkan dawat, tapi melibatkan dawat, mau menyalahkan dawat. Karena asal orang Ahlussunnah saja. Nah oleh sebab itu ciri-ciri waliullah ta'ala orang kaya wali ciri kenapa Allah yaqtaridhu ala kulli syai'in, tidak ada masalah mengiktiraf apa yang terjadi. Namun yang mengiktiraf siapa? Mengiktirafkan ulah lagi bang. Nah karena tidak ada iktirafnya, lalu lahumul busra gembira terus-terusan. Yang jadi pusing itu karena kita itu ada menantang. Cobalah sifat menantang itu ada lagi. Taslim aja lawan takbir, menyerah aja sudah nyaman hidup. Nyaman hidup. Menurut kenapa ini nyaman nak awal namanya mau kanang terserah aja nyaman pada. Coba itu nyaman nak awal dah aja. Nah pada balawasan. Pahamlah. Napa artinya nengaran pala alhamdulillah ala maqadai.
Napa artinya la haula wala quwata? Napa arti bismillah yang dibaca? Napa artinya raditu billahi rabba? Napa artinya wa bil qadari khairihi wa syarrihi? Napa artinya? Lamun hidup itu suka menentang, kemana mendudukan bacaan-bacaan itu di mana-mananya? Nang sakitnya ya sorok dua. Wafi'lun nari fil ihraq masalan jabrun mahdun. Wafi'lullah ta'ala ikhtiyarun mahdun. Wafi'lul insan ala manzilatin dan manzilatain fa'innahu jabrun al-ikhtiyar. Fatalaba al-haq bihada ibaratan salisah li'annahu lamma kana fanman salisan wa'tammu mengikut bihi bi kitabillah ta'ala fasamuhu kasban. Ira pasamuhu kasban. Jadi ngarannya yana usaha. Walaysa munaqidan lil jabri wa lil ikhtiyar wa jami'un bainahuma. Jadi arti usaha itu campuran antara jabrun lawan ikhtiyar. Ngarannya usaha. Wa inna lil 'abdi kasbun qul bihi walakin lam yu'athir fa'rifa. Itu dalam kitab tauhid Jauharah. Bal huwa jami'un illa man fahimahu. Nah, jadi kita masuk sudah ya. Kalau sudah kita ini wajib bertawakal kepada Allah, baik masalah keselamatan maupun masalah rezeki, wajib bertawakalnya kepada Allah. Jalannya bertawakal kepada Allah bahwasanya seluruh makhluk ini berkata-kata kepada kita bahwa kami adalah da'i, pada patut dipegang. Allah Ta'ala nang kuat kuasa, kasitulah kamu berpegang. Itu kata-kata nang pada berhuruf bersuara. Paham tak? Paham tak? Nah, lalu nang terbanyak terjadi tawakal kita ini pertama masalah rezeki dulu. Jadi kita berserah rezeki ini kepada Allah, jangan kepada makhluk satu. Walau abah kita mati, kita kada gaya hidup, tetap awal makan. Walau iman mati, tetap awal makan. Paham tak? Maka itu kan, walau kau mengari, tetap aja makan. Walau pasaran dingin, tetap aja awal makan. Itu kan, jangan bergentar, maju gentar, ujarnya jentralala, lagu maju tergentar, jentralala awak panjang masih. Kadang-kadang sebutin masalah penghidupan. Nang kedua masalah masuk surga. Nah ini kita masuk surga itu dengan rahmat. Jangan kita masuk surga dengan ibadah. Kalau mantang-mantang banyak misi ibadat, lalu ibadat itu yang dipegang dasar masuk apa? Surga, salah juga. Itu artinya bertawakal kepada makhluk juga. Jadi ibadah digawe tawakalnya lawan Allah. Usaha dunia, berusaha, bahuma dan lainnya pegangnya kepada Allah. Nah kayak itulah sudah keringkasan yang kita baca berapa hari ini. Itu keringkasannya sudah. Jangan meninggal usaha, baik usaha dunia maupun usaha akhirat, jangan ditinggal. Nang ditinggal, jangan bertawakalnya gitu. Jangan berpegang ke situ.
anu jak saudara jelas saja. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selamat batin kita dan selamat kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min khalafa'a wa asaf. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.